Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga sehat selalu ya. Hari ini ayo kita belajar kembali. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan, membaca basmalah beserta artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, yaitu tanaman di sekitarku. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, aturan merawat tanaman. 2. Ungkapan pujian. 3. Penjumlahan. 4. Membuat pohon kertas. Yuk kita mulai belajarnya. Materi yang pertama adalah aturan merawat tanaman. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Nah, mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Anak-anak, Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin merawat tanaman dengan baik. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Anak-anak, apakah kalian mempunyai tanaman di rumah? Jika kalian punya, apakah kalian juga merawat tanaman tersebut? Jika kita memiliki tanaman di rumah, kita harus merawatnya dengan baik ya, agar tanaman kita bisa tumbuh subur. Pada subtema 2, kita mengenal aturan merawat hewan. Sekarang kita belajar aturan merawat tanaman. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini teman-teman kita sedang merawat tanaman. Yang pertama, Lani di sini memberikan pupuk untuk tanaman. Kemudian, Beni membersihkan tanaman dari rumput liar. Siti meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Dan yang dilakukan Edo adalah menyiram tanaman. Nah, kegiatan yang dilakukan teman-teman kita ini adalah kegiatan untuk merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Nah, anak-anak, ada berbagai tanaman di sekitar kita. Ada tanaman yang menghasilkan bunga, contohnya seperti ini. Ada pula tanaman yang menghasilkan buah, contohnya pepaya, salak, pisang, dan juga durian. Tentunya masih banyak lagi tanaman yang menghasilkan bunga maupun buah. Nah, tanaman memiliki bagian-bagian. Apa saja bagiannya? Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah contoh tanaman cabai. Ya. Di sini ada bagian-bagiannya. Kita cari tahu yuk. Yang pertama adalah biji. Nah, biji di sini ya, di dalam buahnya, di dalam buah cabai ini. Kemudian ada buah. Kita pasti tahu ini buahnya, cabainya ini sebagai buah dari pohon ini. Kemudian akar. Nah, akar ini biasanya adalah yang ada di dalam tanah. Bagian tanaman selanjutnya adalah bunga. Bunga ini biasanya berwarna-warni, sangat indah. Selanjutnya ada bagian tanaman bernama daun. Daun umumnya berwarna hijau.
Bagian tanaman yang terakhir adalah batang. Nah, inilah bagian-bagian tanaman. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan contohnya adalah buah. Di sini ada buah jeruk, buah pepaya. Kemudian biji. Biji juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Di sini ada biji kacang hijau dan juga biji kedelai. Selanjutnya ada daun. Contohnya adalah kangkung dan juga sawi. Kemudian bagian tanaman lain yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan adalah akar. Di sini contohnya adalah singkong. Yang terakhir, bagian yang bisa dimanfaatkan adalah batang. Contoh tanaman yang dimanfaatkan batangnya adalah tebu untuk membuat gula. Karena banyak sekali manfaat dari tanaman, maka kita harus merawat tanaman dengan baik agar kita bisa mendapat manfaat dari tanaman tersebut. Materi selanjutnya adalah tentang ungkapan pujian. Kita sudah sering belajar tentang ungkapan pujian. Mari kita ingat kembali. Di sini Bu Guru mempunyai contoh ungkapan pujian yang dikatakan oleh Ibu kepada Udin. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Ketika kita diberi pujian, kita bisa menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh Udin. Setelah Udin dipuji oleh ibu, Udin mengatakan, "Terima kasih, Bu." Contoh ungkapan pujian yang selanjutnya. Di sini gantian Udin yang memuji ibu. Udin mengatakan, "Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik." Nah, di sini ibu juga menanggapi ungkapan pujian Udin dengan mengucapkan, "Terima kasih, Udin." Selanjutnya, coba kita membuat ungkapan pujian dari gambar. Bu Guru beri contoh satu. Di sini ada tanaman dayu yang ditata sangat rapi. Ungkapan pujian untuk dayu adalah, "Pandai sekali dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi." Lalu untuk gambar ini, ungkapan pujian yang bisa kita buat apa ya? Contohnya seperti ini. "Pandai sekali Siti merawat bunga teratai. Bunga teratai bermekaran dengan indah." Inilah contoh membuat ungkapan pujian berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu penjumlahan. Anak-anak, Bu Guru harap sudah tidak kesulitan dalam menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar kembali tentang penjumlahan. Nah, di sini masih berkaitan dengan tanaman ya. Kita dapat menemukan berbagai macam buah di pasar. Mari kita mengenal berbagai macam buah sambil berlatih menghitung. Yang pertama adalah buah jambu air ya. Di sini ada kumpulan gambar jambu digabung dengan gambar yang ini menjadi seperti ini. Nah, kita hitung yuk ada berapa gambar jambu air di sini. Nah, kita hitung yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kelompok ini adalah 10, karena di sini 2 artinya 20. Digabung dengan, bisa kita tulis tambah. Di sini juga sama, 20. 20 ditambah 20, kita jadikan 1 di sini menjadi 40. Untuk menjumlahkan, kita bisa menjumlahkan dari satuannya terlebih dahulu atau dari belakang. Di sini 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hasilnya adalah 40.
Jadi, banyaknya buah jambu sebanyak 40 buah. Soal berikutnya. Di sini ada buah salak. Nah, satu kelompok ini adalah 10. Berarti di sini kita punya berapa salak ya? 10, 20, 21, 22, 23. Ada 23 salak. Digabung dengan, kita tulis ditambah. Kita tulis tambah ya. Kemudian di sini ada 10, 20, 21. Nah, 23 ditambah 21 menjadi, kita bisa hitung gambarnya, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44. Ada 44 buah salak. Banyaknya buah salak sebanyak 44 buah. Nah, kalau menggunakan gambar, kalian pasti sudah bisa. Sekarang, yuk kita berlatih menjumlahkan tanpa gambar. Bu Guru punya 2 soal. Soal yang pertama, 34 ditambah 24. Mari kita jumlahkan dari yang belakang atau dari satuannya terlebih dahulu. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian yang depan atau puluhannya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 34 ditambah 24 hasilnya adalah 58. Bisa ya? Soal kedua, 18 ditambah 41. Kerjakan dari satuannya terlebih dahulu. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Puluhannya sekarang 1 tambah 4 sama dengan 5. Hasil dari 18 tambah 41 adalah 59. Jika kalian sudah bisa, sekarang kita coba selesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Soalnya adalah Siti memiliki 43 tangkai mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Bisakah kalian menyelesaikan soal cerita ini? Yuk kita selesaikan bersama ya. Siti memiliki 43 tangkai mawar. Bisa kita gambar seperti ini, ada 43. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak. Di sini ada kata lebih banyak, berarti kita akan menjumlahkan. Lebih banyaknya berapa ya? 2, artinya kita bisa menulis kalimat matematikanya seperti ini. 43 ditambah 2. Hasilnya adalah 45. Dayu memiliki bunga mawar sebanyak 45. Anak-anak, itulah tadi beberapa contoh tentang soal-soal penjumlahan. Setelah ini kita belajar materi selanjutnya, yaitu karya 3 dimensi dengan membuat pohon dari kertas. Anak-anak bisa menyimak video berikut ya. Hari ini kita akan membuat pohon dari kertas. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah siapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pagi ini adalah 1 lembar kertas besi, untuk warnanya terserah kalian. Kemudian adalah gunting, yang ketiga pensil, dan yang keempat adalah lem. Langkah kedua adalah potong kertas besi menjadi 2 bagian sama besar. Langkah ketiga adalah lipat kertas besi menjadi 2 bagian. Langkah keempat, satukan kedua potongan kertas tadi. Kemudian, gambarlah pohon pada salah satu sisinya. Ingat, pohon yang kalian gambar adalah setengah saja.
Langkah kelima, guntinglah pola yang sudah kalian buat sehingga kalian akan mendapatkan dua bentuk pohon. Langkah keenam, berilah lem pada sisi tengah salah satu pohon. Kemudian, rekatkan kedua pohon tersebut. Tunggulah sampai kering. Nah, anak-anak, itulah cara membuat pohon dari kertas. Mudah kan? Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Ya, karena tugas anak-anak hari ini adalah membuat pohon dari kertas. Anak-anak bisa berkreasi membuat pohon sesuai dengan keinginan kalian. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.